Oh ya, untuk satu semester ke depan kita akan belajar secara online. Jadi teman-teman mahasiswa wajib wajib menyimak video. Nanti akan saya membuat video sebanyak 14 kali pertemuan terkait dengan materi-materi hukum pidana sesuai dengan RPS tadi. Gitu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Rana Yulia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan menyampaikan tentang RPS, rencana perkuliahan selama 1 semester untuk mata kuliah hukum pidana. Ayo, yang ngambil hukum pidana siapa di sini? Walaupun ini untuk kelas saya ya, tapi kelas yang lain boleh nonton. Oke, nah, untuk mata kuliah hukum pidana selama 1 semester ke depan kita akan bertemu selama 14 kali pertemuan. 2 kali untuk UTS dan UAS gitu. Jadi sejumlah 16 kali pertemuan. Nah, mata kuliah hukum pidana ini merupakan mata kuliah dasar bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Makanya mata kuliahnya berada di semester 2. Untuk mata kuliah hukum pidana ada banyak banget buku-buku yang bisa dibaca, bisa dibeli, bisa diamati, bisa dipelajari terkait dengan buku-buku hukum pidana. Ada banyak, tetapi saya kebetulan hari ini hanya membawa satu saja, yaitu buku hukum pidana dari Profesor Dr. Edi O.S. Hiarij. Judulnya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana gitu. Jadi teman-teman boleh untuk membaca buku ini ataupun boleh membaca buku-buku yang lain tentang hukum pidana, silahkan boleh gitu ya. Tapi untuk pertemuan kali ini, di pertemuan pertama saya akan menyampaikan tentang RPS atau rencana pembelajaran semester selama 1 semester ke depan. Oh ya, untuk 1 semester ke depan kita akan belajar secara online. Jadi teman-teman mahasiswa wajib menyimak video. Nanti akan saya membuat video sebanyak 14 kali pertemuan terkait dengan materi-materi hukum pidana sesuai dengan RPS tadi gitu. Silakan teman-teman yang belum subrek dulu, yang belum like dulu, nanti komen boleh begitu. Dan tentu saja harus belajar karena mahasiswa harus belajar mandiri untuk sekarang di zaman era milenial begitu. Oke, jangan lupa untuk protokol kesehatan teman-teman. Jadi ini ada hand sanitizer, harus semprot-semprot dulu teman-teman, jangan lupa ya. Ada masker juga, jadi saya bawa masker kemana-mana. Oke, baik. Pertemuan pertama itu harus perkenalan, tapi teman-teman udah pada kenal ya. Saya Rana Yulia, salah satu pengajar dosen hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa gitu. Oke, baik. Untuk materi hukum pidana yang nanti akan kita bahas itu antara lain, saya akan sebutkan dulu beberapa materi yang nanti akan kita bahas gitu ya ke depan. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian dari hukum pidana itu sendiri gitu. Jadi nanti teman-teman di pertemuan selanjutnya saya akan membahas apa sih hukum pidana itu gitu. Kemudian objek ilmu hukum pidana itu apa aja objeknya. Lalu kita akan tahu tujuan dari ilmu hukum pidana itu apa. Kalau tujuan ilmu hukum, teman-teman udah belajar di pengantar ilmu hukum. Kemudian pembagian hukum pidana itu bagaimana gitu kan. Lalu ada fungsi hukum pidana, kemudian ada pengertian pidana itu sendiri karena kan berbeda. Ada ilmu hukum pidana, ada hukum pidana, ada pidana. Nah, itu berbeda. Kemudian ada asas legalitas dan perbuatan pidana. Nanti teman-teman akan belajar tentang asas legalitas. Jadi asas-asas hukum pidana, ada asas legalitas, kemudian ada juga asas kesalahan begitu. Nanti teman-teman akan belajar tentang itu. Kemudian juga belajar tentang jenis-jenis delik atau jenis-jenis tindak pidana gitu.
apa saja sih unsur-unsurnya begitu. Kemudian belajar juga yang pasti tentang 3 masalah pokok di dalam hukum pidana gitu. Apa aja tuh 3 masalah pokok yang wajib banget kalian tahu. Kalau udah belajar hukum pidana maka harus tahu 3 masalah pokok hukum pidana itu apa saja. Itu sampai kalian lulus punya anak cucu juga harus masih hafal 3 masalah pokok hukum pidana. Walaupun sekarang udah menjadi 4 gitu. Lah, kemudian ada tentang perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu apa? Gitu. Yang seperti apa sih yang disebut dengan perbuatan pidana? Yang seperti apa sih yang disebut dengan tindak pidana gitu? Yang kayak gimana? Memenuhi unsur-unsurnya itu seperti apa? Lalu pertanggungjawaban pidana. Orang yang melakukan perbuatan itu bisa dimintai pertanggungjawaban atau tidak? Lalu seperti apa dia pertanggungjawaban pidananya? Bisa nggak majikan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh pembantu? Bisa nggak orang tua bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak? Nah itu nanti kita akan belajar itu. Kemudian kausalitas misalnya. Oh saya terlalu cekcok ya. Oke, setelah pertanggungjawaban kita bicara tentang perbuatan melawan hukum misalnya. Ada perbuatan melawan hukum material, perbuatan melawan hukum formil dan seterusnya. Lalu kita juga akan bicara tentang alasan penghapus pidana gitu. Ternyata ada orang yang melakukan perbuatan pidana, kemudian dia juga mampu bertanggung jawab, tetapi dia memiliki alasan sehingga tidak perlu dipidana. Nah, apa aja tuh alasan penghapusnya gitu kan? Siapa tahu teman-teman nanti mau sudah berbuat pidana kemudian ini bisa dihapus nih alasan penghapus pidana gitu. Lalu nanti juga akan belajar tentang tempus delicti dan locus delicti. Waktu terjadinya tindak pidana dan tempat di mana kejadiannya. Misalnya waktunya kapan, undang-undang yang mengaturnya gimana. Ini penting untuk mengetahui apakah perbuatan itu bisa dipidana atau tidak. Lalu tempatnya di mana? Ini penting. Diadilinya di mana? Ditangkapnya sama polisi mana gitu. Polda Metro, Polda Lampung, Polda Banten. Nah, itu kan bisa diketahui. Lalu kemudian kita juga akan belajar tentang teori kausalitas. Nah, untuk teori kausalitas juga ada bukunya tersendiri. Kausalitas hubungan sebab akibat gitu. Sebab yang mana yang menimbulkan akibat dalam hukum pidana itu harus dicari gitu. Sebab yang mana yang menimbulkan matinya seseorang gitu. Jangan-jangan ketika orang itu ditonjok kita berpikir bahwa karena ditonjok itu mati, ternyata padahal yang ditonjok itu luka dalam, udah luka, kemudian ditonjok baru dia mati. Itu kan harus diketahui sebab akibat, teori kausalitas. Lalu kita juga akan belajar percobaan, mencoba melakukan kejahatan, belajar penyertaan, kemudian juga perbarengan. Lalu kita belajar juga pidana dan pemidanaan. Apa aja sih jenis-jenis pidana? Pidana mati, pidana seumur hidup dan lain-lain, pidana penjara gitu. Kemudian pemidanaan. Nah, pemidanaan berarti dasar filosofi orang dipidana. Oke, baik, itu saja yang saya sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Semoga bisa memberikan plan ataupun rencana kepada teman-teman semua sehingga bisa membaca, mencari referensi tentang materi-materi yang akan nanti kita pelajari selama 1 semester ke depan. Oke, saya Rena Yulia pamit. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di share, jangan lupa di komen, jangan lupa di like, dan jangan lupa ditonton, no skip. Oke, jaga kesehatan, sehat selalu, lekas sembuh Indonesia. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.